Shalom, rekan muda-mudi yang dikasihi Tuhan. Di dalam video ini, saya buat dengan tujuan bisa menolong rekan-rekan yang sama sekali belum mendengar atau memahami dan mengerti tentang pedoman pelayanan PAM GKI di Tanah Papua. Semoga melalui video ini rekan-rekan sekalian bisa mengerti, memahami, dan bisa menerapkan ini di dalam pelayanan PAM, baik di tingkat jemaat maupun di tingkat klasis. Jadi organisasi PAM ini dikhususkan untuk melakukan pembinaan-pembinaan secara khusus kepada pemuda-pemudi yang tentu di dalamnya ada penjelasan-penjelasan dan isi daripada firman Tuhan yang disampaikan melalui pembinaan-pembinaan tersebut. Ya, organisasi ini tidak berdiri sendiri, jadi PAM ini tidak berdiri sendiri, tidak seperti organisasi-organisasi lain yang ada di seperti LSM atau organisasi di pemerintahan atau organisasi-organisasi lainnya yang memiliki aturan-aturan secara tersendiri seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi PAM ini tidak seperti itu. PAM ini dia berada langsung di bawah gereja. Jadi organisasi PAM ini terikat secara langsung. Jadi sebagaimana kita tahu di dalam penjelasan ini juga mengatakan bahwa organisasi PAM ini merupakan organisasi yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian integral daripada gereja GKI di Tanah Papua, sehingga organisasi ini terikat secara langsung. Salah satu tugas utamanya itu turut berperan serta dalam mengembangkan misi kerajaan Allah. Jadi sebagai pemuda yang sering disebutkan sebagai tulang punggung di dalam gereja ini, kita memiliki tugas penting yaitu turut di dalam mengembangkan misi kerajaan Allah di dalam jemaat maupun di dalam kehidupan setiap hari. Di dalam jemaat itu kita terlibat di dalam semua kegiatan dan program-program yang telah diputuskan di dalam sidang jemaat, tetapi juga secara khusus di dalam persekutuan anggota muda, kita juga punya program dan kegiatan yang barang tentu program dan kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan misi kerajaan Allah, baik secara organisasi juga, tetapi secara pribadi kita hidup punya tujuan, yaitu mengembang misi kerajaan Allah di dalam dunia ini. Bab 1 pasal 2 itu tentang dasar. Jadi di dalam gereja kita bekerja harus punya dasar teologis maupun dasar secara aturan tata gereja yang mengikat. Jadi PAM mempunyai 4 dasar. Yang pertama adalah Alkitab yang adalah firman Tuhan. Kemudian tata gereja GKI di Tanah Papua, keputusan-keputusan sidang gerejawi, dan pedoman pelayanan PAM GKI di Tanah Papua. Sehingga apapun yang kita lakukan tidak keluar dari jalur, tidak keluar dari aturan-aturan yang mengikat kita, tetapi sudah sesuai dan harus mengikuti rambu-rambu atau aturan-aturan yang berlaku, yaitu kebenaran firman Tuhan, tata gereja, keputusan sidang gerejawi, dan pedoman pelayan. Ya, visi PAM yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ya, itu adalah visinya, dan misi PAM GKI di Tanah Papua adalah teladan. Jadi teladan bagi semua orang. Jadi kita ada di mana, anggota PAM ada di mana, harus menjadi teladan. Teladan di dalam tingkah laku, perbuatan, perilaku, maupun kekudusan di dalam kehidupan, itu harus kita jaga untuk melayani Tuhan. Organisasi PAM ini memiliki tujuan, yaitu agar pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan itu dapat diarahkan secara khusus. Jadi semua yang ada di dalam organisasi PAM ini tentu adalah pemuda-pemudi, sehingga pembinaan atau pelayanan yang ada di dalam pembinaan itu diarahkan secara khusus, sehingga materi-materinya lebih dikhususkan kepada pemuda dan pemudi.
Yang berikut adalah mempersiapkan anggota PAM GKI yang bertanggung jawab agar dapat menjadi teladan bagi semua orang. Jadi sudah tentu misi kita adalah menjadi teladan, maka kita dipersiapkan untuk menjadi teladan bagi semua orang, dimanapun saja kita berada dan kapanpun waktunya kita dituntut untuk menjadi teladan. Jadi kalau teladan berarti kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman, bertentangan dengan tata gereja, bertentangan dengan keputusan-keputusan gerejawi, tetapi juga bertentangan dengan pedoman pelayan. Tentu kita memiliki salah satu junjungan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang akan kita jadikan sebagai contoh dan teladan di dalam kehidupan. Tapi juga banyak kebenaran-kebenaran firman yang mengajarkan tentang teladan, seperti Yusuf, seperti Daniel, dan semua tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab dapat kita jadikan sebagai teladan, panutan untuk menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Anggota muda-mudi adalah orang yang masih bujang atau berstatus bujang, belum nikah. Di dalam pedoman pelayanan PAM ini, usianya itu ada pada rentang 17 sampai dengan 35 tahun. Sehingga hal ini juga menjadi polemik atau menjadi pembahasan di dalam jemaat, di unsur jemaat maupun di tingkat klasis, bahwa masih banyak anggota muda yang sudah berkeluarga atau sudah menikah, tapi masih berada di organisasi PAM. Mungkin ada salah satu alasan yang sering saya jumpai atau kita tahu secara bersama, bahwa organisasi PAM atau mereka yang sudah menikah dan berkeluarga ini, kenapa tidak pindah atau masuk di persekutuan kaum bapa, PKB, atau persekutuan wanita atau PB, karena mereka sayang dengan organisasi PAM ini. Ketika mereka harus keluar, berarti organisasi PAM ini tidak jalan. Dari itu faktanya seperti itu, ya. Jadi banyak jemaat-jemaat juga yang anggota PAM-nya masih atau sudah berkeluarga, menikah, tetapi mereka masih berada di organisasi PAM ini. Jadi pada rentang 17 sampai 35 tahun ini ada dibagi di dalam 4 pilar. Di sana pada pilar keempat itu mengatakan warga jemaat yang peduli tentang pelayanan PAM ini, mereka hadir di sana sebagai motivator atau inspirator, atau ada beberapa pengertian di situ yang tentu itu maksudnya adalah mereka yang sudah berkeluarga ini hadir dan bermanfaat. Jadi mereka hadir bisa merangkul muda-mudinya, bisa mengajarkan mereka, bisa membawa anggota muda-mudi ini untuk dididik dan dibina di sana untuk bisa menjalankan tugasnya di dalam organisasi PAM ini. Jadi kehadiran mereka yang sudah berkeluarga ini tidak hanya hadir sebagai anggota pasif, tetapi mereka aktif di dalam membina adik-adiknya atau para kaum muda-mudi yang baru. Seperti itu. Mungkin arti daripada kehadiran muda-mudi yang sudah berkeluarga dan menikah sesuai dengan buku bina pemuda ini yang dibahas pada bagian 4 pilar tadi. Baik teman-teman pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi, kita lanjut pada bab 4 ini berbicara tentang struktur atau bagian-bagian di dalam struktur organisasi PAM itu. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, yang dilengkapi dengan 4 seksi, yaitu seksi kerohanian, diakonia, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan kesenian. Ini bisa teman-teman baca di dalam pedoman pelayan, sehingga kita hanya membahas hal-hal yang penting untuk kita laksanakan terutama kita laksanakan di tingkat jemaat. Ya, masa bakti kepemimpinan di organisasi PAM sama dengan di majelis jemaat, di tingkat klasis dan sinode 5 tahun, ya. Organisasi PAM juga bertanggung jawab kepada majelis jemaat,
koordinator PAM, dan badan pekerja klasis. Kriteria badan pelayan. Jadi bagaimana kalau kita mau melakukan pemilihan badan pelayan, ini adalah kriterianya. Pasal 17 di pedoman pelayan PAM ini bisa menjadi kriteria yang kita pakai, dan ini yang sering dipakai untuk pemilihan badan pelayan. Ya. Di dalam pemilihan, kita gunakan tata cara pemilihan badan pelayan pada pasal 20 dalam pedoman pelayan PAM ini bisa teman-teman pakai untuk menjadi panduan atau tata cara pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan badan pelayan PAM. Pergantian antar waktu dilaksanakan apabila pejabat yang bersangkutan dia berhalangan tetap atau telah menikah. Jadi kalau di PAM ini ketuanya misalnya dalam perjalanan menikah, maka harus dilakukan pergantian antar waktu. Lakukanlah rapat istimewa, di sana semua duduk dan sepakat siapa yang akan ditunjuk atau diangkat menggantikan seorang pejabat di dalam badan pelayan PAM. Ya, di dalam unsur atau organisasi PAM ini ada beberapa jenis rapat. Ada 4 untuk unsur PAM, yaitu rapat anggota, rapat istimewa, rapat kerja. Ya, rapat anggota ini adalah rapat yang rapat anggota merupakan forum tertinggi dalam PAM. Ya, rapat ini dilaksanakan paling tidak 3 tahun sekali. Ya, untuk meminta pertanggungjawaban badan pelayan PAM, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan program, menetapkan garis-garis besar program, memilih dan menetapkan badan pelayan PAM GKI. Rapat istimewa adalah rapat yang bertugas memilih pejabat pelayan PAM. Jadi seperti tadi kita ketahui apabila mau dilakukan pergantian antar waktu, itu dilaksanakan di dalam rapat istimewa. Kemudian rapat badan pelayan, mengevaluasi program kerja selama 1 bulan. Jadi rapat badan pelayan itu wajib dilakukan setiap bulan untuk mengevaluasi program kerja selama 1 bulan. Namun rapat ini juga disesuaikan dengan kondisi dan tujuan serta jenis rapat dalam PAM di baik tingkat jemaat klasis dan sinode. Ya, ini adalah pendidikan kader sebagaimana kita ketahui. Ada yang namanya masa perkenalan organisasi, ini bagi mereka yang baru masuk di dalam organisasi PAM, maka wajib untuk dilakukan masa perkenalan organisasi agar mereka bisa mempunyai gambaran-gambaran tentang organisasi PAM. Setelah itu dilakukan latihan dasar kepemimpinan pemuda gereja. Itu juga dilaksanakan di tingkat jemaat. Dan yang ketiga adalah latihan kepemimpinan pemuda gereja atau LKPK dilaksanakan di tingkat klasis. Ya, mudah-mudahan ini bisa dilakukan oleh teman-teman pemuda di tingkat jemaat, bisa berkoordinasi dengan koordinator PAM dan kelompok kerja yang ada untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini yang menjadi penting karena di sana bisa ada pembinaan-pembinaan secara khusus bagi rekan-rekan muda-mudi sekalian untuk ikut di dalam organisasi PAM. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, dan kiranya kehidupan kita Tuhan pakai untuk menjadi alat dan berkat di dalam pekerjaan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.